Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Buya F. Syam hafizahullah ta'ala, yang saya muliakan semua pengurus Masjid Raya Sumatera Barat dan jajarannya, dan saya muliakan bersama antum semua yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Kalau kita duduk jam antum pagi hari duduk di meja makan antum, lalu merenungkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah mengeluh dalam hidup ini. Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Apabila kalian hendak menghitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan pernah dapat menghitungnya. Tapi yang jadi masalah, kita punya sifat buruk. Apa kata Allah? Innal insana la zalumun kaffar. Sesungguhnya manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kafir. Itu kita. Maka kita perlu duduk merenungkan ciptaan Allah, dan kita dipaksa untuk mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Bagaimana sekarang antum membaca alhamdulillahi rabbil alamin berdasarkan cinta dan pengagungan buat Allah azza wa jalla. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Antum yang pakai baju biru, dari tadi pagi sampai sekarang, antum berapa lama duduk di situ? Berapa? 2 jam. Kenal nggak sama yang di kiri antum? Coba lihat. Kenal? Alhamdulillah. Sama yang di kanan antum? Yang di belakang antum? Kenal juga? Masya Allah. Kasih hadiah dia. Ana nggak akan mulai kajian sampai antum kenalan sama yang di kanan dan di kiri antum. Ana mau tunjuk, kalau belum kenal kita tahan kajian kita. Yang pakai baju hitam antum kenal sama yang di kanan antum? Yang di kanan situ. Belum kan? Kenalan dulu. Baik jamaah, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Jadikan pertemuan kita hari ini untuk menambah cinta dan kasih sayang. Karena tak kenal maka tak sayang. Udah kenal antum sama yang di sebelah kanan antum? Kenal? Masya Allah, alhamdulillah jamaah. Insya Allah semua sudah kenal. Mama udah kenal sama yang di kanan dan di kirinya? Baik jamaah rahimakumullah, kelak tatkala Masjid Raya di Sumbar ini hancur bersama hancurnya rumah Allah di kota Mekah, dan tatkala Gunung Marapi dan semua gunung-gunung yang ada di muka bumi ini rata dengan tanah, di saat langit yang begitu kokoh yang dihiasi dengan bintang-bintang akan terpecah, tatkala bintang-bintang berjatuhan, tatkala mentari digulung, tatkala lautan air disulut menjadi lautan api,
manusia dibangkitkan dari kuburnya. Setiap manusia pada saat itu akan sadar dengan apa yang selama ini dia perbuat. Dia digiring ke padang mahsyar. Kita semua digiring. Kita nggak akan kenal lagi sama orang tua kita, sama anak kita, sama keluarga kita. Allah mengatakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kita akan lari dari saudara kita. Kita akan lari dari orang tua kita, dari bapak kita, dari ibu kita, dari anak kita, dari pasangan hidup kita. Yang ada pada saat itu hanya kiri kita sendiri. Ya. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau ingat enggak sama keluargamu nanti pada hari kiamat?" Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Amma fi thalathati mawatin fala." Di 3 tempat di padang mahsyar itu aku nggak akan ingat. Siapa yang mau sebutkan 3 tempat itu? Yang antum tidak akan ingat sama istri, sama anak. Nah, fadhal. Iya, di padang mahsyar itu ada 3 lokasi yang kita tidak akan ingat. Di padang mahsyar, lokasi itu. 3 lokasi itu di padang mahsyar. Ya, ini dibangkitkannya manusia, digiring ke padang mahsyar. Di padang mahsyar itu ada 3 lokasi yang akan dilewatin oleh manusia yang dia tidak akan ingat kecuali kepada dirinya. Ketika penimbangan, ketika di atas sirat, dan ketika dibagikan rapor, kasihkan hadiah. Itu 3 tempat yang kita tidak akan ingat kecuali kepada diri kita sendiri. Kata Nabi SAW, "Inda tatayuri suhuf, wa indal mizan, wa inda sirat." Nggak ada. Nabi akan memikirkan dirinya pada saat itu. Nggak ingat sama keluarganya. Bagaimana dengan kita? Hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, ketika dibagikan rapot, hari-hari ini anak-anak kita ujian. Iya, lagi proses mereka ujian. Apa yang diharapkan oleh orang tua? Anaknya lulus, anaknya sukses. Bagaimana orang tua panggil guru privat, bagaimana orang tua berdoa memohon kepada Allah agar anaknya tidak remedi. Capek orang tua kalau anaknya harus remedi, malu lagi. Allah berfirman di surat Al-Haqqah ayat 18 dan selanjutnya, Allah mengatakan yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian akan dipamerkan. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari diri kalian. Semuanya ditampakkan. Sekarang semua pakai baju. Hari itu kita telanjang. Tanpa ada satu helai pun yang menutupi diri kita. Aisyah ketika dengar telanjang, dia mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ar-rijalu wan nisa ya Rasulullah." Laki-laki sama perempuan jadi satu kayak gitu. Mereka telanjang. Al-amru a'dhamu min dzalik. Urusannya lebih dahsyat daripada orang mau memikirkan ini perempuan, ini laki-laki. Yang dia pikirkan adalah nafsi, nafsi, aku. Kok mau mikirin orang lain?
tatkala terjadi gempa yang menggoncang masjid ini, antum akan memikirkan orang lain. Sebagian orang lari, lupa anaknya ditinggal. Semua akan ditampakkan. Ayah punya dosa yang anaknya nggak tahu. Hari itu nampak dosa ayah. Suami punya dosa yang mungkin istrinya, anak-anaknya juga nggak tahu sama dosa nih bapak. Hari itu ditampakkan semuanya. Kita sekarang takut aib kita kelihatan. Kita takut dengan dosa-dosa kita ketahuan sama orang lain. Maka yang namanya dosa itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika wa karihta ayyatali'a alaihi nas. Dosa itu mungkin sebagian orang nggak tahu hukum, tapi dia punya perasaan di diri dia, nggak ingin orang lain tahu. Takut, khawatir, cemas, itu dosa itu. Walaupun kau nggak tahu sama dalilnya, nggak tahu sama hadisnya, Allah sudah berikan di dalam diri manusia itu detektor dosa, yang dengannya dia bisa mendeteksi ini kayaknya dosa. Iya, kita sembunyikan. Kita selalu tampil di depan orang baik, soleh. Kalau dengan setiap dosa jamaah, ada satu borok di wajah kita. Setiap kita berbuat dosa, dikasih satu borok di wajah kita. Kira-kira ada yang wajahnya bening? Kullu bani Adam khata. Allah nutupin kita sekarang. Kita berdoa memohon kepada Allah sebagaimana Allah menutupi dosa-dosa kita hari ini, Allah ampuni dosa kita kelak pada hari kiamat. Lalu kata Allah tentang pembagian rapot ini jemaah, supaya kita sadar kalau tadi kita tenggelam dalam keburukan, kita bisa ngitung sendiri. Allah ceritakan fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, yang mendapatkan kitab dengan tangan kanannya, maka dia akan teriak mengatakan ha umqra'u kitabiyah, baca kitabku, kalian baca. Ada kegembiraan, nggak malu antum. Dia akan minta orang lain untuk membacanya. Tapi sebaliknya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Yang mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dia tahu ini buruk semua isinya, dosa ini isi. Maka dia nggak ingin buka kitab, dia nggak ingin tahu dengan isinya. Wallahi ahibbati fillah, kalau kita mati urusannya selesai, maka bunuh diri adalah solusi untuk setiap masalah. Capek hidup ini jemaah, lelah jemaah. Tapi yang jadi masalah tatkala kita mati, kita akan dibangkitkan kembali. Dan kita akan ditanya tentang segala sesuatu. Sampai Allah katakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka ini orang akan mendapatkan kitab dengan tangan kirinya, dari balik punggungnya dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, andai kata aku nggak dikasih rapotku ini, walam adri ma hisabiyah, aku nggak tahu dengan hisabku. Sudah, karena dia tahu bagaimana kehidupan dia di dunia. Kita ini nggak suka dikritik sama orang,
Kita nggak suka disalahkan sama orang, maka nggak perlu kau nunggu kritikan orang. Engkau tahu dengan dirimu sendiri. Orang itu akan dikasih kitabnya, dikata ikra kitabak, ikra, baca. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasib. Engkau cukup, kau sendiri, nggak perlu panggil orang lain untuk menghisap diri. Kita tahu dengan kerjaan kita. Ini orang kepingin nggak mendapatkan kitabnya, kepingin tidak tahu dengan isinya. Apa kata dia? Ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Dia mengatakan andai kata kematian itu menyelesaikan segalanya, hartaku nggak berguna, kekuasaanku tidak ada manfaatnya. Wallahi ya, nggak ada manfaatnya. Ketika dapat dengan tangan kirinya, selesai. Berapa duitnya? Nggak ada. Pernah lihat orang kaya yang dikubur sama duitnya? Pernah lihat nih orang kaya, Masya Allah, orang kaya di Sumbar Ustaz, dia punya uang kira-kira kekayaannya ya hampir 50 triliun. Ketika mati, ada yang duitnya ditaruh di sampingnya. Nggak ada. Sampai jam yang dia pakai dilepas sama anaknya. Cincin yang dipakai sama bapaknya dilepas. Kalau yang meninggal ibunya, ibunya pakai anting, ibunya pakai, dilepas semuanya. Nggak ada. Di dunia terlihat dia masuk ke kuburan nggak bawa apa-apa. Kekayaan dia tidak berguna. Kekuasaan dia, mungkin dia mantan presiden, mungkin dia mantan gubernur, mungkin dia mantan semuanya mantan. Dia dibangkitkan telanjang jamaah, telanjang dia digiring, nggak ada ajudan, nggak ada pendamping dia, sendirian. Ahibati billah, sebelum itu terjadi, maka saatnya kita menghisap diri kita. Kira-kira sekarang, kalau dibagikan rapot kepadamu, engkau dapat dengan kanan atau kiri? Kita sholat 5 waktu, tapi kadangkala kita hanya ingat tatkala tasyahud akhir. Ketika asyhadu an la, loh, udah tasyahud ya. Salat berapa rakaat? Orang sekarang lalai. Dalam ibadahnya pun lalai. Bukan nggak beribadah, dia salat. Sampai diceritakan di salah satu kota di Arab Saudi itu, imamnya ini salat duhur. Salat duhur 4 rakaat baca dengan suara keras. Suaranya keras. Makmumnya waladhdallin amin sampai selesai. Setelah salam semuanya ngomong, kita sholat apa ya? Kok pakai suara keras? Sebagian kita sholat lalai. Yang pertama dicabut dari umat Nabi SAW al-khusyu', kekhusyuan, ketundukan. Orang beribadah tapi tidak ada lagi hatinya dalam ibadah tersebut. Kemudian setelah pembagian rapot, melanjutkan lagi penimbangan. Ada penghitungan. Kalau bicara penghitungan biasanya jumlah. Berapa kali antum umroh? Itu bisa ditanya. Saya umroh Pak Ustadz berapa kali ya? Kayaknya 27. Nah, haji ya 10 kali lah. Bisa dihitung apa enggak? Bisa. Setelah dihitung jumlahnya, ditimbang nih. Ditimbang sholat dia, ditimbang sodakoh dia, ditimbang dosa-dosa dia, juga ditimbang. Seorang yang berzina ditulis berzina
Sekali. Kalau sekali dia berzina. Dia berzina sama pacarnya sekali. Yang satu berzina sama tetangganya sekali. Lebih berat mana jemaah? Berzina sama pacarnya, na'udzubillah, dan berzina sama tetangganya. Sama tetangganya. Baik, bagaimana perbandingannya berzina sama tetangga? Antum. Perbandingannya kalau berzina dengan pacar dan berzina dengan tetangga. Iya, lebih besar itu berapa kali lipat? Oh bukan, itu tetangga. Maksudnya bobot, ini kita bicara bobot berzinanya dia itu berapa kali lipat. Sama-sama tadi kita catatkan, di catatan sekali dia berzina. Sekali. Bobotnya berapa? 2 kali lipat. Jamaah, gimana kita akan menghisap diri kita kalau kita nggak belajar tentang bab dosa dan bab kebaikan? Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu anfusakum qabla an tuzan. Kalian hisap diri kalian sebelum kalian dihisap, dan timbang. Bicara timbang ini kita perlu ilmu. Karena orang kadang biasa, enggak, anak punya dosa sekali Ustaz. Iya, na'udzubillah, anak berzina. Ada orang kadang bertanya, anak pernah, dengan siapa engkau berzina? Jemaah, bobot dosa dengan tetangga, dengan istri tetangga. Ana minum kopi dulu, antum pikir dulu. Ada yang mau jawab? Berapa? 73 kali. Kayaknya nggak pernah dengar tuh hadisnya. Gimana? Kalau nikah sama istri tetangga dibunuh. Kalau istri nikah sama pacar dicambuk. Oh, itu urusan dia sudah menikah apa belum nikah. Enggak, bukan itu. 10 kali lipat. Kasih hadiahnya jemaah. Udah dapat antum hadiahnya? Masya Allah. Kasih yang lainnya, masa nggak ada hadiah yang lainnya? Anak kasih air antum. Kata Nabi SAW, la antuzaniya bi asyrati abyatin. Engkau berzina dengan 10 rumah, dengan 10 wanita jamaah. Itu lebih ringan daripada engkau berzina dengan istri tetanggamu. Disinilah mizan jamaah. Mungkin kau cuma mengatakan, enggak, aku sekali berzina. Ditimbang, ternyata lebih berat daripada perzinaan orang lain. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Maka hal ini perlu benar-benar diperhatikan. Kita akan ditimbang. Bicara bobot, kalau tadi kita bicara orang haji 10 kali, ditimbang hajinya, boleh jadi hajinya itu seperti kapas. Dan ada orang yang haji sekali, ketika ditimbang berat haji dia. Karena kita tahu syarat diterimanya amalan itu 2, ikhlas dan sesuai dengan aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kita haji lagi hanya untuk mendapatkan gelar H. Kita ini sudah musim orang-orang kampanye. Anak akan ingatkan satu hal. Ada orang dulu berangkat sama anak haji atau umroh, haji kalau masalah. Dia karena tanya kenapa? Insya Allah anak pulang mau mencalonkan Ustaz. Doakan Ustaz ya.
Kalau dia belum haji, di banner yang di luar itu nggak bisa ditulis ha, nggak bisa tulisan. Ittaqullah. Semua yang bukan karena Allah, Allah akan tolak. Allah itu nggak butuh dengan ibadah kita. Yang berangkat umroh, yang sedekah. Berapa sedekahmu selama hidupmu, dihitung sedekahnya. Dia sedekah ternyata 20 miliar. Ditimbang. Boleh jadi hanya 2.000 yang diterima dari 20 miliar. Yang akan berat di timbangannya. Sisanya ternyata bukan berada di timbangan kebaikan. Timbangan pada hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahu kifatan. Timbangannya itu punya 2 daun timbangan, ya. Kalau sekarang kan timbangan banyak digital. Banyak anak-anak kita yang sudah nggak paham lagi tentang bagaimana penimbangan amal. Ada 2 daun timbangan. Pernah melihat sekarang di Indonesia ini logo kehakiman atau logo kejaksaan? Kehakiman, ya. Kehakiman antum lihat modelnya afwan, ya. Jadi ada tiangnya tegak di sini, kemudian ada 2 daun timbangannya. Maka antum lihat sedekah antum itu ada di timbangan kebaikan apa keburukan nantinya. Dan tadi ditimbang bobotnya jamaah. Akan ketahuan. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat Al-Qari'ah yang sering kita baca, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, ditaruh tuh kebaikan-kebaikan dia, tapi ada yang berat, ada yang ringan. Dosanya ditaruh di 1 daun timbangan selanjutnya, yang lebih berat timbangan kebaikannya, karena kita semua punya dosa, kita semua punya kesalahan, maka kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang lebih berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang menyenangkan dia jemaah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun yang lebih ringan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, neraka tempatnya dia. Allah ingin menunjukkan keadilannya kepada kita. Sejatinya Allah sudah tahu jemaah mana yang masuk neraka. Allah tahu mau dimasukkan ke neraka semua orang yang berbuat dosa itu. Tapi Allah ingin melihat bagaimana manusia ini loh, ditunjukkan kepadanya. Kau lihat nih timbanganmu, ini amalanmu. Yang ditimbang itu 3. Apa 3 yang akan ditimbang? Jemaah, hari ini kita belajar bermuhasabah. Ada 3 yang akan diletakkan di daun timbangan, baik itu kebaikan atau keburukan. Yang pertama, ilmu. Itu pertanyaan yang akan ditanya, bukan yang akan ditimbang, yang akan ditimbang. Pertanyaan, ya ditanya tentang umurnya, tentang masa mudanya, ditanya tentang hartanya, dari mana dan kemana, dan ilmunya diamalkan. Bukan itu. Yang akan ditimbang, ditaruh di daun timbangan ini apa? Ada 3. Badan dia, rapot dia, amal dia, kirimkan hadiahnya kan. Masya Allah. Itu jamaah, antum, badan antum akan berada di daun timbangan itu. Kita kalau melihat manusia yang besar tuh, kalau gitu Ustaz, anak makan terus Ustaz supaya berat di timbangan nanti Ustaz. Yang kurus, kita pikir yang kurus akan ringan timbangannya.
Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Allah nggak ngelihat. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan manusia dengan rupa yang Allah kehendaki. Ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning. Udah gimana? Antum lahir kok hitam mana ya? Allah nggak lihat kepada warna kulitmu. Anak kok nggak mancung ya? Allah nggak melihat kepada wajahmu. Wala ila amwalikum. Dan Allah juga tidak melihat kepada harta kalian. Nggak melihat engkau pakai jam merek apa, engkau pakai cincin merek apa, engkau pakai baju merek apa, engkau pakai mobil merek apa, engkau pakai motor apa, engkau pakai HP apa, engkau pakai sandal apa. La. Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati. Kita datang nih ke majelis ilmu nih, sama nih di soft pertama, sama nunggu 2 jam. Apakah sama ketika ditimbang? Beda. Yang dilihat sininya, amalannya dilihat, dia duduk mendengarkan kajian. Ada yang dengarkan kajian, Masya Allah, sampai dia meneteskan air mata. Ada yang di sebelahnya mendengarkan kajian sampai dia mimpi pulang ke rumahnya. Dia lihat udah selesai kajian, Masya Allah, Alhamdulillah. Sama. Allah lihat kepada hati dan amalan kalian. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam bersama para sahabatnya, beliau lagi istirahat, singgah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia sedang naik pohon arok, mau mengambilkan siwak buat Nabi SAW, kayu siwak dari akarnya pohon arok. Dia naik, tahu-tahu ada angin yang menerpa. Angin lumayan kencang rupanya, angin itu membuat betisnya Abdullah bin Mas'ud tersingkap. Kurus Abdullah bin Mas'ud, kurus sahabat ini. Ada sahabat yang gagah, yang tinggi besar, ada sahabat yang kurus. Ketika tersingkap kakinya Abdullah bin Mas'ud, itu sahabat-sahabat yang lain pada ketawa. Kata Nabi SAW, mimma tadhakun, mimma tadhakun. Apa yang menyebabkan kalian tertawa? Kalian menertawakan apa? Kata Nabi SAW. Sadar sahabat, mereka salah. Kata mereka, min diqqati saqaihi au min khumusati saqaihi. Kami ketawa karena ngelihat betisnya Abdul Mas'ud itu kurus, ya kecil. Abdul Mas'ud itu kurus, miskin lah. Miskin. Sampai memberikan nafkah kepada istrinya sulit. Sehingga istrinya yang membantu penghidupan dalam keluarganya Abdullah bin Mas'ud ketika di Madinah ini zaman. Ini sahabat-sahabat Nabi sudah mulai memandang dunia sebagai standar dan ukuran orang. Ini kurus, gak bagus. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, lahuma fil mizan. Tuh, dua betisnya Abdullah bin Mas'ud di timbangan kelak pada hari kiamat, athqalu min jabal Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Maka tadi badan akan ditimbang. Antum kakinya lebih sering dipakai apa? Lebih sering dipakai main bola. Jadi ditimbang nanti main bolanya. Yang satu lebih sering, ana lebih sering datang ke tempat kajian. Ana lebih sering datang ke masjid. Ada yang lebih sering datang ke pasar. Antum lihat pasar ya, sebelum subuh sudah ramai.
Yang satu subuh ke masjid, yang satu subuh ke pasar. Dihitung semua. Akan ditimbang tubuh kita. Amal kita ditimbang, diwujudkan sesuatu yang bisa ditimbang amal kita. Rapot kita pun ditimbang. Maka sekali lagi tadi, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Ahibati billah, hari ini kita masih bernafas, hayat masih dikandung badan. Saatnya kita melihat, bermuhasabah untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berapa umurmu? Tulis umur ana berapa sekarang ya? Kalau dihitung sejak baligh. Anak baligh itu umur berapa? Nah, 15. Dulu itu jemaah. Itu maksimal. Sekarang ini kalau antum mau tahu penelitian yang ditulis oleh banyak tim-tim ahli, anak sekarang itu lebih cepat baligh. Lebih cepat balighnya tapi lebih lambat akalnya. Dulu lambat akalnya, lambat balighnya, cepat akalnya. Antum lihat dulu, anak umur 12 tahun kerja aja. Tanya sama bapak kita, tanya sama kakek kita, mereka umur 12 tahun ngapain? Kerja, bisa menghasilkan uang. Sekarang sampai lulus kuliah tetap minta sama orang tua. Udah balik apa belum? Oh, dari dulu udah balik. Jadi memang disebutkan dengan kondisi yang ada, dengan makanan-makanan yang serba instan ya, yang dulu susah orang makan. Sekarang itu anak-anak cepat balik, tapi lambat akalnya. Negara kita melihat itu. Bagaimana pernikahan, umur pernikahan dimundurin. Sekarang umur berapa boleh nikah? 19 tahun. Dulu anak punya bibi 12 tahun nikah, 11 tahun nikah. Masya Allah. Tadi orang itu balik iya, akalnya nggak lengkap. Maka lihat, kalau mungkin dulu kita umur 10 tahun sudah balik, atau 12 tahun udah balik. Kalau umurmu sekarang 42 tahun, engkau punya masa menghisap selama 30 tahun. Dan para orang tua, tolong anaknya jangan dianggap kecil terus. Masih kecil Pak Ustadz, umur berapa? 17 tahun. Kecil. Kapan dia besarnya? Umur 13 tahun yang sudah balik besar. Dalam Islam itu ada dua fase. Fase sebelum balik dan fase sesudah balik. Sesudah balik itu disebut laki-laki. Kalau dikawinkan dia bisa punya anak. Bisa dia punya anak siapa? Dia dewasa. Jangan dianggap kecil lah, dewasa. Makanya sekarang kita lihat banyak kriminal dilakukan oleh anak-anak, bunuh anak-anak itu, berzina mereka. Mereka bukan anak-anak, mereka sudah balik dan dewasa, lelaki. Para sahabat Nabi umur 15 tahun di medan perang, 18 tahun jadi perang. Subhanallah. Maka tolong kita bicara muhasabah. Ana mau menghitung diri ana mau bicara tenggelam dalam keburukan ana ini. Engkau hitung. Yang sudah tua, yang sekarang taat. Alhamdulillah Ustaz, ana sekarang urus masjid, alhamdulillah. Tapi ingat, engkau akan ditanya an syababihi, tentang masa mudamu. Sejak kapan? Sejak balik sampai umur 40 tahun. Itu masa muda. Jadi jangan merasa aman sekarang kau taat loh. Kau lihat dulu di mana engkau.
Ketika kau muda kemana engkau dulu? Sholatnya bolong-bolong, puasa sering berbuka. Jamaah, anak SD, ya, kalau belum balik, anak ingat, anak waktu SD belum balik, anak balik waktu di pesantren. Anak itu waktu SD sering sholat, nggak sholat. Ibu kita itu tahu kita sholat atau tidak itu ngelihat sarung. Jadi kalau sarungnya sudah nggak karu-karuan berarti sholat. Suatu hari ibu anak itu ngelihat dari kunci, dilihat ini Syafiq ini sholat, ternyata anak cuma ngambil sarung diginiin terus main lagi kan. Kata ibunya, Syafiq, oh, ternyata ada yang ngawasi. Puasa anak-anak mungkin minum di kamar mandi. Ya, anak ingat, anak ketika puasa SD minum di kamar mandi. Tapi kita belum balik, nggak masuk di hisab. Catatan malaikat itu diangkat. Rufi'al qalam an thalath. Catatan malaikat itu diangkat terhadap 3 orang. Yang pertama, bayi sampai dia balik. Orang gila sampai dia sadar, orang tidur sampai dia terjaga. Kita nggak perlu menghisap itu. Antum nggak perlu bertobat, ya Allah dulu anak waktu SD, nggak. Kalau antum belum balik nggak perlu. Yang sesudah balik itu antum hisap. Ketika antum tidak sholat, berapa kali antum nggak sholat? Ketika antum berbuka puasa, berapa kali? Yang emak-emak nih, yang sudah datang bulan, ceritanya dulu kalau perempuan-perempuan ini disuruh sholat, selalu ngomong, afwan, lagi datang bulan, nggak sholat. Benarkah dia datang bulan? Nggak tahu. Tanya, kok nggak puasa? Lagi datang bulan. Benar dia datang bulan? Wallahu a'lam. Yang tahu engkau. Maka mama lihat, selama engkau hidup berapa kali engkau nggak puasa. Yang jelas wanita di bulan Ramadan, yang dia datang bulan, biasanya dia tidak akan berpuasa di hari-hari yang memang sudah biasa. Engkau lihat, hitung nih, engkau bayar nggak utang itu? Ketika SMP, ketika SMA, ketika kuliah, ketika menikah, biasanya kita sudah jadi orang baik. Tapi engkau akan ditanya tentang masa mudamu. Sejak engkau balik itu engkau gunakan buat apa? Berapa nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita? Kau lihat. Supaya tatkala berhisap, menghisap diri kita itu, kita Allah kasih aku banyak gitu. Kalau bicara sehat, Masya Allah aku sehat. Tapi nggak pernah sholat di masjid. Kok masa enggak? Anak waktu muda itu nggak pernah ke masjid, Ustaz. Sholat di rumah. Tapi ke lapangan bola tiap sore, Ustaz. Antum bisa lihat nih, kaki ini selalu ke lapangan bola bisa asar. Bisa asar main bola sampai adzan maghrib. Adzan maghrib suruh berhenti. Sholat apa enggak? Allahu a'lam. Ada yang mandi, ada yang nggak sholat. Kemudian berapa banyak dosa-dosa? Bisa ngitung nggak kita dosa kita? Banyak lupa kita. Allah menyebutkan kelak pada hari kiamat ketika diberikan hisab itu, Allah mengatakan ahsahullah wa nasu. Allah catat semuanya dengan rapi dan orang ini lupa. Dia lihat, oh iya aku berbuat dosa ini. Oh iya semua jemaah. Begitulah ketika orang telat menghisap diri. Sebagian ulama itu mengatakan, engkau tiap malam menghisap dirimu. Tiap malam kau lihat hari ini aku ngaji berapa lembar ya. Kayaknya gak ada aku buka Quran hari ini. Antum masih ingat hari ini aku bersolawat buat Nabi SAW berapa kali ya? Kayaknya nggak ada. Hari ini aku buka WA, baca WA berapa jam ya? Bisa dilihat? Bisa. Antum lihat handphone antum, baterai itu dilihat tuh berapa persen antum buka WA, berapa persen antum nonton YouTube, berapa persen buat Instagram, dan berapa persen aplikasi Quran antum baca.
Semua terekam. Sekarang ini ada digital yang sudah diketahui. Nanti semuanya engkau akan lihat. Maka usahakan tiap malam engkau lihat, hari ini aku dosanya apa. Yang dosa kita. Kayaknya tadi aku ngomongin orang, kayaknya tadi aku melihat yang tidak boleh dilihat, kayaknya tadi aku menulis komentar, kayaknya engkau catat dalam benakmu, sehingga kau malam hari sebelum tidur engkau mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih, Allah aku minta ampun ya Allah. Nabi alaihi salatu wassalam membaca doa sebelum tidur, Allahumma qini azabaka yauma tab'atsu ibadak. Ingat sama mati, ingat sama hari kiamat. Ya Allah, selamatkan aku dari azab-Mu pada hari Engkau membangkitkan hamba-hamba. Jadi tiap malam sebenarnya kita diingatkan dengan yaumul hisab. Bismikallahumma amutu wa ahya. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita akan balik sama Allah tiap hari, mulai kehidupan dengan mengingat yaumul hisab, tidur dengan mengingat yaumul hisab. Kita bicara, kita punya banyak keburukan, jemaah. Siapa yang pernah dipanggil sama kepolisian, dipanggil sama kejaksaan, dijemput paksa, itu akan terjadi kelak pada hari kiamat. Tapi malaikat-malaikat yang akan menarik. Ahibati billah, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mubarak, kata Abdullah bin Abbas, innallaha istaqta'a qulubal muhajirin fa'atabahum ala ra'si 13 min nuzul Quran. Kata Allah bin Abbas, sesungguhnya Allah itu melihat lambat nih hatinya orang-orang yang muhajirin ini, kok lambat ya, orang-orang yang hijrah ini kok lambat kembalinya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka setelah 13 tahun dari turunnya Al-Quran, artinya setelah mereka sampai ke kota Madinah, turun firman Allah di surat Al-Hadid ayat 16. Apa kata Allah? Alam ya'ni lilladzina amanu, apa belum tiba saatnya, apa belum tiba waktunya buat orang-orang yang beriman, an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, apa belum tiba hati mereka untuk tunduk mengingat Allah Azza wa Jalla, tunduk dengan nasihat-nasihat yang diberikan, tunduk untuk mengamalkan nasihat-nasihat itu, ilmu yang diajarkan, wa ma nazala minal haq, dan kebenaran yang Allah turunkan dari Al-Quran. Apa belum tiba saatnya mereka? Kebanyakan kita itu, insya Allah yang hadir di sini, anak yakin semua sudah hijrah, semua sudah meninggalkan masa kelam dan masa lalunya. Tapi ingat, ini ayat teguran buat sahabat-sahabat Nabi. Antum sudah berapa kali datang kajian? Berubah nggak sikapmu? Nambah nggak ketaatan? Salat sunnahmu kau jaga, matamu kau jaga, sedekahmu bertambah, imanmu naik dan bertambah. Kadang-kala yang terjadi setelah hijrah, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah sudah meninggalkan masa yang lalu, 5 tahun yang lalu. Engkau bandingkan 5 tahun yang lalu dengan hari ini. Kadang-kala orang melihat, kok kayaknya anak imannya tambah turun, terus dosanya nambah lagi, tambah ilmunya, tambah dosanya. Kenapa? Alhamdulillah Ustaz, anak belajar dosa besar, dosa kecil Ustaz. Ketika dia tahu dosa besar, dosa kecil, kalau mau berbuat dosa dia milih, jemaah. Oh, ini dosa kecil, tenang.
Yang penting sholat nanti dihapuskan. Allah tegur nih orang-orang yang beriman. Apa belum tiba saatnya? Orang itu jenuh. Iya. Jenuh, bosan, capek beribadah. Naam jamaah, capek. Sholat lagi, kajian lagi, puasa lagi. Terus jamaah. Nah, sini adik, ke depan adik. Ini ada anak yang kehilangan bapaknya. Bapaknya nggak kehilangan anaknya. Kayaknya bapaknya lagi serius ngaji jamaah. Masya Allah, sini adik. Sini, samping Ustaz sini, sebelah sini. Nah, sini sampingnya Ustaz. Nah, ini anaknya siapa jamaah? Adik tunggu sini ya, bentar lagi bapaknya datang ya. Ya, duduk sini adik. Ya, bismillah, barakallahu fikum. Ada yang ngaku bapaknya? Nah, ahibati billah, kita itu capek wallah. Ana itu kajian ya. Terus terang kalau ana sudah buka kalender di handphone ana, ada jadwal kajian di Sumatera Barat. Ya Allah, jauh. Antum ntar lagi pulang ke rumahnya masing-masing. Ana baru sampai rumah jam 10 malam atau jam 11 malam. Capek. Antum juga datang kajian, ada yang datang dari Pekanbaru, ana lihat kajian. Jauh, capek. Tapi ini kehidupan jamaah. Maka Allah tegur, apa belum tiba saatnya untuk tunduk hatinya kepada Allah, untuk mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa belum tiba waktunya? Semuanya untuk Allah. Sebagian kita masih mengaku menjadi hamba Allah padahal dia hamba perutnya dan yang di bawah perut, hamba nafsu. Ini siapa adiknya tuh? Betul. Betul adik, hati-hati jangan dibawa orang nanti. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam, ahibati fillah. Wala yakunu kalladzina utul kitab. Sebagian kita berbuat dosa. Enggak Ustaz, insyaallah Ustaz. Ana tahu. Ana insyaallah punya rencana tobat itu umur berapa? Kalau nikah Ustaz. Kalau sekarang sudah punya istri mau tobat, kalau nikah yang kedua insyaallah. Terus orang itu berangan-angan. Kata Allah, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan sampai mereka menjadi seperti orang-orang yang Allah berikan kitab Yahudi dan Nasrani dari sebelumnya. Fatala alaihimul amr. Terlalu panjang jedah waktunya mereka kembali kepada Allah. Mereka berangan-angan nanti dosa terus dia lakukan, ditambah lagi dosa. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Hatinya jadi keras. Makanya yang udah hijrah, yang udah tahu sama yang haram, tinggalkan. Bukan insyaallah Ustaz, ana ada rencana meninggalkan Ustaz, tapi masuk belum bisa sampai sekarang Ustaz. Hati-hati. Kata Allah, faqasat qulubum. Hatinya keras. Ketika hati keras itu didatangkan 1.000.000 ustadz pun nggak akan menerima nasihat lagi. Karena Nabi SAW menjelaskan dosa itu membuat hati hitam. Noktah satu dosa satu noktah, 2 dosa, 3 dosa, boleh satu dosa ini ditambah lagi, diulangin lagi sampai hatinya tertutup. Dan yang paling menakutkan kalau hatinya kebalik, jemaah.
Antum mau datangkan air sepenuh lautan, antum tuangkan ke yang kebalik ini jemaah, akan masuk air itu? Gak ada, keluar terus jemaah. Maka apa penyebabnya tadi? Terlalu lama kita menunda-nunda. Nanti mau tunduk sama Allah, mau taat sama Allah, mau masuk ke dalam Islam secara kafah, nanti hati-hati kebalik antum punya hati. Wa katsirun minhum fasiqun, kebanyakan mereka orang-orang fasik. Orang-orang yang sudah nyaman dengan dosa. Awalnya dia berbuat dosa itu karena syahwat. Syahwat, dibisikin setan, dosa. Tapi boleh jadi nanti dia berbuat dosa bukan karena syahwat lagi, tapi karena kebiasaan berbuat dosa. Ahibati billah, Al-Imam Al-Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala dan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan cerita taubatnya Al-Fudail bin Iyad. Disebutkan dia ini dulu perampok, begal. Di antara Abyud dengan Sarkhas, ini salah satu kota yang ada di Samarkand saja. Dia itu begal. Malam hari kalau ada orang lewat, ya dia palak ya. Diceritakan bahwa suatu hari di antara sebab tobatnya itu disebutkan dia itu asyik sama seorang gadis. Apa dia budak ya? Disebut jariyah. Dan biasanya malam hari dia naik ke tembok rumahnya untuk berjumpa dengan perempuan ini. Suatu hari ketika dia naik ke tembok itu, tahu-tahu dia mendengar ada orang yang membaca firman Allah yang tadi kita baca di surat Al-Hadid ayat 16 ya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apa belum tiba saatnya buat orang-orang beriman? Ini orang beriman, bukan orang kafir. Ini orang beriman. Boleh jadi lahir Islam, hidup di tengah-tengah masyarakat Islam, tapi dia terus dosa yang dia kerjakan. Sholat dia tinggalkan, puasa dia tinggalkan, halal haram dia tidak peduli lagi jemaah. Ini Fudail ketika mendengarkan ayat itu, apa belum tiba saatnya? Maka dia mengatakan, bala ya Rabb, iya ya Allah, wahai Rabb, sudah waktunya ya Allah, sudah waktunya. Maka akhirnya nggak jadi dia menjumpai perempuan itu. Dia berjalan sampai ketika kemalaman dia istirahat di sebuah bangunan yang ditinggal sama orang, di rumah kosong. Maka dia ketika masuk ke sana, ternyata di situ ada gerombolan musafir yang juga singgah di rumah kosong itu. Sebagian di antara mereka ngomong, yuk kita berangkat yuk kita jalan. Mereka terjadi obrolan mau melanjutkan perjalanan atau mau tetap di situ sampai pagi. Sebagian mengatakan udah kita di sini sampai subuh. Kenapa? Fa inna Fudailan 'ala tariq yaqta 'alaina. Fudail ini terkenal perampok terkenal. Dia akan malak kita. Lalu kata Fudail mendengarkan bagaimana ayat tadi, bagaimana orang-orang itu takut kepada Fudail karena kejahatan dia. Fafakkartu wa qultu ana as'a bil lail fil ma'asi. Aku di malam hari terus berbuat dosa dan orang-orang Islam takut sama aku. Wa ma arallah saqana ilaihim illa li artadi. Aku ini dikirimkan ke mereka supaya aku tobat, kata dia. Maka Fudail mengatakan, Allahumma inni qad tubtu ilaik. Ya Allah, aku taubat kepadamu. Wa ja'altu taubati mujawaratal baitil haram. Aku jadikan taubatku, aku akan bertetanggaan dengan Baitul Haram. Akhirnya hijrah Fudail ke Mekah menjadi Abidul Haramain.
Di sinilah orang yang tobat, jamaah. Ketika engkau bertumpuk dosa-dosamu, engkau tinggalkan tempat engkau berbuat dosa, hijrahlah engkau. Kalau ternyata di tempat itu engkau berbuat dosa lagi, tinggalkan. Perbanyak ketaatan, perbanyak amal soleh. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu mengusir, menghilangkan keburukan-keburukan. Ahibati fillah, kalau kita baca Al-Quran, kita akan mendapati bagaimana Allah menyebutkan orang yang tobat itu beramal soleh. Di surat Maryam ayat 60 Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila salih. Karena ada orang mengatakan, saya tobat Ustaz, saya tinggalkan itu dosa, saya menyesal, saya tidak akan mengulangi perbuatan dosa itu. Tapi engkau nggak menambah amal soleh. Orang kalau meninggalkan sholat, tobatnya itu sholat. Orang kalau dulu bertobat dari berzina, tobatnya itu meninggalkan perzinaan. Harus ada amal soleh yang dilakukan. Kemudian di surat Thaha ayat 82 Allah mengatakan wa inni laghaffarun liman taba. Aku adalah pengampun untuk siapa? Untuk orang yang bertaubat. Wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Untuk orang yang beriman dan beramal soleh, kemudian dia istiqamah mengikuti petunjuk. Itu Allah ampuni. Kemudian di surat Al-Furqan, ketika Allah menyebutkan tentang orang yang melakukan kesyirikan, orang yang membunuh, orang yang berzina, Allah akan lipatkan ganda azab buat mereka. Illa man taba wa amana wa amil amalan salihan. Kecuali orang yang bertobat, yang beriman dan beramal saleh, fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka adalah orang-orang yang Allah rubah keburukan mereka menjadi kebaikan. Ahibati fillah, ada cerita yang diceritakan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Ada seorang laki-laki yang menjumpai Abdullah bin Abbas. Dia mengatakan, aku punya dosa. Apa dosanya? Aku punya sepupu. Aku cinta banget sama dia. Akhirnya aku melamar dia kepada orang tuanya. Ternyata dia nggak mau. Akhirnya dia dilamar sama orang lain dan mau dia. Karena aku terbakar cemburu, aku bunuh dia. Hali min taubah. Apakah masih diterima tobatku sama Allah? Kata Abdullah bin Abbas ditanya, ahayyun walidatuka aw ahayyatun ummuka? Ibumu masih hidup? Kata dia, enggak. Udah meninggal ibuku. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan, dekatkan dirimu kepada Allah dengan amal soleh apa saja yang bisa engkau kerjakan. Akhirnya setelah orang itu pergi, bertanyalah muridnya Abdullah bin Abbas. Apa kalau nggak salah, dia tanya, kenapa engkau tanya tentang ibunya? Kenapa? Kata Abdullah bin Abbas, aku tidak tahu amal soleh yang lebih agung setelah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla lebih daripada berbakti kepada ibu. Maka di sini ketika antum terjebak dalam banyak dosa, perbaiki hubungan antum sama orang tua antum, khususnya sama ibu antum. Setiap kali Allah berbicara tentang tauhid di banyak ayat, ya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana.
Tauhidkan Allah, jauhi kesyirikan, berbakti kepada orang tua. Maka yang sudah tobat, yang sudah hijrah, ingat kita semua tahu ada satu dosa yang tidak bakal diampuni, yaitu syirik. Tapi kalau antum bertobat pun Allah ampuni. Dekatkan diri antum dengan memperbanyak amal soleh, khususnya berbakti kepada orang tua kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Itu mungkin dapat saya sampaikan kesempatan kali ini. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ila Isa, Ustaz. Anak kopinya kok nggak diisi lagi coba? Masya Allah. Ustaz, ana mau bertanya, apakah kita termasuk dosa riba jika yang melakukan kedua orang tua kita, tapi kita telah menyampaikan itu haram kepada orang tua, tetapi orang tua tidak peduli sama sekali, dan kita menyampaikan sekedar bilang haram tapi belum lengkap cara menyampaikannya. Ahibati fillah, di antara yang menyebabkan dosa ini merajalela karena ada pembiaran dari orang yang tahu itu dosa. Dibiarkan dengan dalih udah bukan urusan anak, kan dia yang berbuat dosa, urusan dia sama Allah Azza wa Jalla. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat
kemungkaran atau mendapati kemungkaran, hendaklah dia merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Nggak mampu, maka dengan lisannya. Nggak mampu, dengan hatinya. Bukan membiarkan. Bukan, oh biarlah, bukan. Engkau ingkari dengan hatimu. Dan engkau doakan semoga dia dapat hidayah. Dan di antara bentuk mengingkari dengan hati, meninggalkan tempat kemungkaran tersebut. Bukan tetap di tempat itu. Kalau orang tua yang berbuat riba, dan ini PR kita bersama, riba ini PR kita bersama. Riba itu bukan hanya di kota, di kampung-kampung, di dusun-dusun. Riba itu terjadi dan didiamkan. Ana pernah diundang oleh seorang kiai. Dia ngomong, Ustadz datang ya ke tempat Ana minta Ustadz menyampaikan tentang riba. Ustadz, Ana ini hidup di pasar, di lingkungan pasar, yang hampir semua orang melakukan riba, tapi merasa biasa. Ana nggak tahu di sini kayak apa model ribanya. Biasanya orang di pasar yang Ana lihat ya, dia datang sama kitabnya. Assalamualaikum. Iya, bayar berapa? Sama juga di sini kayak gitu ya. Nah, apa namanya? Bangke, bank keliling, bangkir. Ada bank tetap, ada yang bank keliling gitu kan. Itu dianggap biasa, dan bukan dosa. Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih tahu mungkin. Nih kiai ngomong, Ustaz, kalau ana yang menyampaikan berat, Ustaz. Karena anak orang sana. Ana bakal dimusuhi sama orang kampung. Tapi kalau Ustaz yang menyampaikan, Ustaz pergi terus. Aman Ustaz. Oh gitu. Iya nggak apa-apa. Jadi kesepakatan sama kiai di sana. Dan betul perlu disampaikan jamaah. Antum tahu yang menyebabkan saudara-saudara kita dibantai di Gaza, di Rohingya, di berbagai tempat umat Islam itu dan kita umat yang jumlahnya 2 miliar ini hanya menonton saja. Ya, kita sedih. Kita ingin bagaimana saudara-saudara kita di Gaza itu ditolong sama Allah Azza wa Jal. Tapi pertolongan itu tak kunjung datang jemaah. Nggak datang, kita lihat. Dibom lagi, besok dibom lagi. Kita lihat bayi-bayi, jemaah, bayi. Dosa apa dia jemaah? Kita yang berbuat dosa. Kita nggak sadar. Ini riba, ditanyakan. Kata Nabi SAW, "Idza tabayatum bil 'inah wa akhadtum adnab al-baqar wa raditum biz-zara' wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhullan." Kalau sistem jual beli kalian ini bicara ekonomi, sistemnya sudah inah. Jual beli riba tapi terselubung. Ini riba tapi dibungkus supaya nggak kelihatan riba. Riba sembunyi-sembunyi. Sekarang riba bukan sembunyi-sembunyi lagi ya. Terang-terangan orang melakukan, sampai anak ngomong sama orang tuanya nggak peduli orang tuanya. Dan kalian sibuk dengan peternakan kalian, dengan dunia kalian. Kan, Masya Allah. Kayaknya Anda lihat baterainya jam. Oh masih full, aman. Sibuk dengan ya kebun-kebun kalian. Sekarang kita sibuk dengan kebun apa? Sawit di mana ini? Ini sibuk dengan dunia pokoknya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan perjuangan di jalan Allah Azza wa Jal. Apa yang akan terjadi? Sallatallahu alaikum dhullan. Allah, bukan Israel.
bukan PBB, bukan Yahudi, tapi Allah yang akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabutnya. Nggak akan dicabut sama Allah, jemaah, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi yang terjadi itu dosa-dosa kita. Kita berdoa, qunut, minta sama Allah. Iya, minta sama Allah. Terus engkau minta, terus berusaha untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tapi ingat, kenapa kita kok bisa hina, jemaah? Semua negara sepakat gencatan senjata, Amerika veto, nggak bisa. Selesai. Semua hanya nonton, nggak bisa berbuat apa-apa. Hadza huwa dzullu wal hawan. Ini yang namanya kehinaan. Kita harus memperbaiki diri kita. Kita benar-benar hina. Siapa yang menimpakan kehinaan? Yang di atas langit sana. Gara-gara apa? Dosa-dosa kita. Dosa apa? Riba salah satu. Bagaimana Allah akan menolong umat Islam? Sedangkan Allah 1445 tahun yang lalu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ini karena dosa-dosa kita juga. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba. Mereka dulu pelaku riba, orang-orang Arab. Sahabat Nabi pelaku riba. Kenapa? Karena sistem ekonomi yang ada di jahiliyah riba. Maka Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kita mulai akad baru riba, mulai lagi riba, mulai ini suruh tinggalkan sisanya. Udah selesai, berhenti. Kalau kalian beriman, fa in lam taf'alu. Oh, kalau kalian tidak mau melakukan itu, ini orang beriman. Kalian nggak mau berhenti riba, fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Diumumkan kepada kalian perang, bukan sama Yahudi, bukan sama Israel, tapi sama Allah Azza wa Jalla. Kita nggak malu, jemaah. Kita ini sering mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jalla dengan perbuatan kita. Maka bagaimana tugas kita? Ya terus berdakwah, kita sampaikan. Dan engkau yang sudah ngerti, berhenti. Alhamdulillah kita melihat di negeri kita ini usaha, upaya untuk semuanya sesuai syariat itu ada. Dan kita harus dukung. Mungkin prosesnya nggak bisa semuanya syariat, ya pelan-pelan lah. Tapi kita berusaha untuk kembali kepada agama kita kafah. Kembali kepada pertanyaan, bagaimana seorang anak yang sudah mengingatkan orang tuanya? Ya sudah. Wa ma 'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Dan kalau antum menyampaikan, jangan cuma ngomong haram. Jadi ada fiqhul ahkam, ada fiqhud dakwah. Ada fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum yang mengatakan ini halal, ini haram. Tapi antum sebagai pendakwah yang hendak menyampaikan, antum harus belajar fiqhud dakwah. Gimana supaya orang ini mau nerima? Yang penting anda sudah sampaikan, enggak? Bagaimana Nabi Ibrahim menyampaikan kepada bapaknya? Bagaimana Nabi kita Muhammad alaihissalatu menyampaikan kepada pamannya? Tolong nih yang mau menyampaikan, perbaiki akhlakmu, ikhlaskan niatmu. Semoga orang-orang itu sadar bahwa yang dilakukan itu adalah menantang perang sama Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Hukum musyrik menurut Ustadz, karena banyak kontroversi mengenai hal ini. Ahibati fillah, banyak hal baru yang kita ketahui. Kalau antum tahu, kapan bangsa Indonesia mengenal jilbab secara merata?
Siapa yang tahu? Anak punya ibu nggak pakai jilbab dulu. Istri kiai di kampung kita nggak pakai jilbab. Istri ustadz nggak pakai jilbab. Kapan mulai umat Islam di Indonesia ini faham dengan hukum jilbab? Nah, tahun 90-an kasih hadiah. Tahun 89-90 ini berdampingan dengan bank syariah. Antum kok lihat kenapa kita kok nggak pernah memikirkan bank syariah dari dulu? Kemana bank syariah tahun 60? Kemana bank syariah tahun 70? Kemana bank syariah tahun 80? Kok nggak ada? Kita ini umat Islam. Urusan riba ini 1445 tahun yang lalu. Kenapa kok baru ada bank syariah tahun 89-90? Sama dengan jilbab. Antum masih ingat revolusi jilbab ya? Bagaimana 300 anak SMA dikeluarkan dari sekolah. Anda lupa kalau nggak salah segitu. Dikeluarkan dari sekolah karena sekolah pakai jilbab. Presidennya muslim, menteri pendidikannya muslim, gubernurnya muslim, bupatinya muslim, dikeluarkan jangan gara-gara pakai jilbab. Jadi ternyata ada banyak hukum yang kita sebelumnya nggak sadar. Alhamdulillah dengan berkembangnya ilmu kita jadi tahu, oh ternyata nggak boleh ya, ternyata wajib pakai jilbab. Oh ternyata bank itu nggak boleh kalau ada ribanya. Memang nggak ada bank riba. Di mana ada bank riba aja? Pernah antum lihat ada bank riba? Akadnya ini ribanya 2%. Kalau antum dikasih akad ribanya 11%, naudzubillah, haram, neraka tempatnya. Afwan, bunganya. Oh iya kalau bunga nggak apa-apa lah. Terus itu terjadi dengan kita. Dirubah nama-nama itu jemaah. Nah, ana mau tanya, masih ada hadiahnya? Mana ya? Ana mau lihat antum. Umur berapa antum? Nggak di belakangnya. 24. Apa artinya WTS? Masya Allah, ketemu di mana antum sama dia? Oh, kasih aja. Dulu kita tahu WTS, sekarang masih ada WTS? Nggak ada sekarang. Di mana ada kata-kata WTS, Pak? Nggak ada. Yang ada PSK. Ditanya, ibu apa profesinya? Alhamdulillah PSK. Nggak malu kalau dia WTS, malu dia malu. Masa anak wanita tunasisila malu dia menyembunyikan dirinya. Sekarang enggak. Dan itu usaha jemaah. Maka kalau bicara musik ini ya anak pun merasa baru. Anak di pesantren 6 tahun ya nggak ada masalah musik. Kok tahu-tahu ada yang mengatakan musik haram? Dari mana haram antum? Ustadz ana bilang nggak apa-apa. Baca kitab para ulama 4 mazhab. Baca. Ternyata dari dulu sampai Al-Imam Syafi'i dalam kitabnya beliau menjelaskan kalau menghancurkan tumbur ya atau alat musik seperti gitar apa dihancurkan tidak apa-apa, dia nggak menanggung. Itu Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i mengatakan itu. Menghancurkan itu sama dengan menghancurkan salib. Cuma ketika ada hal yang baru disampaikan dan kita sudah hidup dengan musik bertahun-tahun, kita merasa apa ini kata dia. Aliran apa ustadznya? Naudzubillah, keras banget ini. Baca. Ketika kita membaca penjelasan para ulama terdahulu, kemudian hadis-hadis yang disebutkan, akan ada kaum yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan datang satu kaum yang mereka menghalalkan zina, dianggap halal.
Apa? Anak kira ada pengumuman. Sutra bagi laki-laki. Khomer sama. Yang ngebak bapak. Karena apa? Kearifan lokal. Khomer yang haram itu yang dari luar. Kalau produk dalam negeri, wal ma'azifa, dan alat-alat musik akan datang. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kita berguru kepada Ustaz yang sering masbuk sholat berjamaahnya, terutama sholat subuh berjamaah? Boleh. Kita itu harus husnudzon. Ustaz ini tetap sholat berjamaah. Boleh jadi anak ini sering masbuk. Ya gak sering lah. Gara-gara bangunin anak ya, anak ini udah dibangunin ya, kita sholat qobliyah subuh, dia tahu hilang jamaah. Gimana ini, cariin lagi nanti, bangun lagi, nunggu dia ambil wudu sampai komat. Kadang-kadang ada ustadz-ustadz yang antum nggak tahu dia sedang ngapain. Boleh jadi di rumahnya dia ngerawat bapaknya dulu yang sakit, dirawat bapaknya, dibenerin bapaknya sudah bisa sholat, kemudian baru dia berangkat ke masjid. Berbaik sangkalah selama ustadz ini yang disampaikan adalah kebenaran dan dia adalah orang yang berusaha melaksanakan ketaatan tersebut. Maka antum tanya sama ustadz ini, datang, Ustadz, boleh anak tanya Ustadz, apa? Ustadz, kenapa sering masbuk Ustadz? Mungkin dia akan jelaskan sebab. Selama ingat yang dia sampaikan adalah Al-Quran dan Sunnah, tapi sebagai seorang ustadz hendaklah menjadi contoh ya. Hendaklah menjadi contoh. Ustadz, ana seorang anak laki-laki yang sudah berusia 23 tahun. Qadarullah ana lahir karena hubungan luar nikah. Ini jamaah, qadarullah ana lahir hubungan luar nikah. Ini kata-kata juga untuk menjadikan zina itu remeh. Ketika antum tulis anak zina, kan berat memang buat jiwa, buat orang tua juga berat. Ketika tahu ini anak hasil zina, sehingga kata-kata zina itu akan terekam dalam memori dia, aku pernah berzina gitu. Aku harus tobat sama Allah Azza wa Jalla. Tapi anak ini yang bertanya nggak ada masalah karena memang bukan dia yang melakukan itu. Perzinahan itu perzinahan orang tuanya. Apakah anak berdosa? Karena tidak pernah bertegur sapa di antara kami. Dan bagaimana sikap anak yang seharusnya, Ustaz? Kalau antum tidak bertegur sapa dengan ibu antum atau bapak, istilah sekarang itu bapak apa? Biologis. Padahal dia sudah menikah dengan ibu, yang posisinya sekarang dia adalah suami ibumu, karena anak hasil zina dinasabkan kepada ibunya. Jadi laki-laki ini adalah suami ibu. Maka hendaklah engkau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla untuk mulai berbakti dan menjalin hubungan baik dengan ibumu dan suami ibu. Mudah-mudahan mereka berdua sudah bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena seorang anak itu wajib berbakti kepada orang tuanya walaupun kafir. Bukan hanya kafir kan? Ada orang tua kafir tapi tidak maksa anaknya berzina. Ini nggak maksa anaknya untuk kafir ya. Ini ada orang tua kafir dan maksa anaknya keluar dari Islam. Apa kata Allah? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau kedua orang tuamu memaksamu melakukan kesyirikan, maka jangan taat, nggak boleh taat. Apakah kemudian kita tinggalkan orang tua kita? Bukan.
wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Sahib, dampingi keduanya dalam kehidupan dengan cara yang baik. Engkau nggak bertegur sapa, perintahnya Allah, dampingi. Maka bertobatlah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dan mulailah bertegur sapa. Ingat, barang siapa yang bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Seorang wanita yang hamil dari hasil zina, yang kemudian dia dirajam. Setelah dia dirajam, Nabi mau mensolati wanita ini. Apa kata seorang sahabat? Ya Rasulullah, alaika salatu wassalam, ya Rasulullah, atusalli alaiha wa qad zanat. Gimana engkau mensolatin dia ya Rasul? Dia udah berzina, engkau mau nyolatin dia? Yang dipandang perzinaannya, Nabi memandang taubatnya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, laqad tabat taubatan law qusimat ala sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atum. Ini perempuan sudah bertobat. Kalau pahala tobatnya dibagikan kepada 70 penduduk Madinah, cukup mengampuni dosa mereka. Maka boleh jadi orang yang terjebak dalam dosa kemudian bertobat lebih baik daripada orang yang tidak pernah berbuat dosa besar, maksud. Maka hendaklah engkau berbakti kepada orang tuamu. Alhamdulillah, anak sekarang masih punya ibu yang punya masalah pada cara pemikiran beliau yang sejak kecilnya. Alhamdulillah sekarang anak sudah punya niat untuk menikah agar segera punya lingkungan yang membantu itu hijrah. Namun di sisi lain, karena umur anak yang masih muda, juga berkeinginan untuk belajar di pondok, maka bagaimana langkah yang tepat anak ambil ini Ustaz? Melanjutkan untuk menikah harus mengikuti belajar dan fokus Ustaz. Antum nikahi ustazah di pondok, selesai. Ya Ustaz, nikahi ustazah di pondok, antum sekalian mondok sudah. Kan tinggal ngajarin antum tiap hari ustazah tersebut. Banyak solusi, jangan dibikin ruwet hidup ini jemaah. Baik. Sudah jawabannya, jadi antum nikah tapi dengan seorang ustazah yang paham agama. Walaupun mungkin umurnya di atas antum, ustazah tersebut nggak apa-apa. Karena antum ingin dapat ilmunya. Dan urusan perempuan, semua perempuan itu sama. Perempuan itu semuanya cantik. Bismillah, ini pertanyaan titipan. Seorang yang bertato. Badan saya banyak tato. Di antara ada tato gambar benda yang digunakan untuk kesyirikan. Suku, kesyirikan suku atau dukun Indian. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Apakah sah wudhu dan mandi junub saya? Kalau pertanyaannya tentang mandi atau toharohnya, dia sah. Karena tato itu di bawah kulit. Tato itu di bawah kulit. Yang nggak sah sholat dan wudhunya kalau cat yang menutup tempat buat menutup kulit. Tapi kalau itu di bawah kulit sah. Para ulama berbeda pendapat ya tentang orang yang bertato, apakah dia harus menghapus tatonya. Pendapat yang lebih kuat nggak harus dia menghapus tatonya kalau menyiksa dia. Tapi nasihat ana, kalau ada tato yang bernyawa atau tato simbol kesyirikan, antum hapus. Bukan bicara sah tidak sahnya sholatnya, enggak, supaya simbol itu hilang dari tubuh antum, hilang dari diri antum. Dan alhamdulillah sekarang ini ada fasilitas menghapus tato ya, yang mungkin butuh berulang kali, yang antum usahakanlah. Khususnya tadi yang ada gambar-gambar bernyawa dan gambar-gambar yang merupakan simbol kekufuran dan kesyirikan. Assalamualaikum WRWB. Jawabannya Waalaikumsalam WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disingkat jangan. WR itu warahmatullah, dan rahmat Allah. Masa rahmat Allah antum singkat? Antum kepingin rahmat Allah itu luas dan panjang sekali buat antum. Saya seorang anak yang memiliki orang tua poligami.
beristri 4. Saya susah sekali untuk dekat dengan ayah saya yang mempunyai karakter yang keras terhadap anak dan istrinya. Tuh jamaah, belum tentu orang yang istrinya 4 itu orang soleh. Iya. Antum kalau ngeliat orang istrinya 4, oh jagoan. Ini anaknya nih. Ya, sampai antum jadi bapaknya gitu ya. Anaknya mengeluh bapaknya keras terhadap anak dan istrinya. Padahal kata Nabi SAW, maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah kelembutan itu ada di sebuah tempat kecuali kelembutan itu akan membuat indah tempat tersebut. Kalau dicabut rusak semuanya. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan anzala alaihimur rifqa. Kalau Allah ingin kebaikan buat sebuah keluarga, maka Allah turunkan kepada mereka kelembutan. Itu kalau Allah ingin kebaikan. Maka antum lihat kalau antum kasar, keras, kok kayaknya rumah tangga ini, anak ini tempatnya dosa gitu. Tempatnya syaitan. Karena kita tahu ketika orang marah itu dari syaitan. Dan suka merendahkan. Keras terhadap anak dan istrinya dan suka merendahkan. Bagaimana cara supaya dekat dengan orang tua saya? Karena kita sebagai anak sudah takut duluan. Dan bagaimana mengubah atau doa supaya tidak keras, yang pikirannya hanya kerja dan uang, padahal dia sudah kaya. Ahibati fillah. Yang pertama, ana ucapkan jazakumullah khair buat pertanyaan ini. Karena antum adalah anak yang ingin berbakti sama orang tua. Dia tahu orang tuanya mungkin zalim sama ibunya. Dia tahu orang tuanya mungkin kasar sama dia. Tapi antum ingin berbakti sama orang tua. Karena bagaimanapun itu tetap orang tua antum, itu bapak antum. Setiap kali antum mau ketemu sama orang tua, antum berdoa minta sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Antum jumpain orang tua, mulai dengan sekedar ucapkan salam. Assalamualaikum, kabar ayah, khair, sehat, ini dan itu. Sudah. Kalau ayah mungkin gak ada yang diomongkan, ayah aku izin pulang ayah. Mulai kedekatan itu dengan sekedar ketemu. Karena biasanya orang itu kalau ketemu, lama ketemu, akan ada cinta jamaah. Tapi karena nih ayah tadi sibuk cari duit ya, dan dia juga tidak selalu ada di rumah itu anak. Karena Indonesia ini termasuk Indonesia apa Jakarta dengan tingkat fatherless, iya, dengan tingkat ketidakhadiran ayah yang tinggi. Apalagi orang Jakarta itu. Orang Jakarta itu ya nggak semuanya ya, yang kerja itu berangkat mereka sebelum subuh ketika anaknya baru bangun, pulang ketika anaknya sudah tidur. Jadi kedekatan orang tua sama anak, bapak sama anak itu kurang sekali. Apalagi kalau ibunya kerja juga sama kayak bapaknya, tambah hilang tuh. Maka sekarang antum lihat bagaimana antum jumpa sama ayah antum. Waktu Jumatan, umpamanya antum tahu ayah antum Jumatan di masjid ini, antum datang. Salam ayah, gimana kabarnya? Jadi mulai kedekatan dengan itu dulu. Jangan dulu ngasih nasihat antum sama ayah. Terus kedekatan antum seperti itu sambil didoakan ayah antum semoga dikasih kelembutan di hatinya. Lalu pelan-pelan mungkin ketika ada jadwal, kalau sudah mulai nyambung tuh, ketika ada jadwal kajian, antum WA ayah, ana mau hadir kajian ayah di tempat ini ya. Sekedar informasi, bukan ngajak. Mudah-mudahan lama kelamaan ayah antum berubah. Ajak sekali-kali ayahmu ke kuburan. Umpamanya antum ngomong sama ayah, kuburan kakek di mana sih ya? Aku kepingin ke sana ya. Diantar. Karena orang kalau ziarah kubur, insya Allah akan ingat mati ya. Tapi kalau ziarah pasar, ingat fulus. Lihat, oh mahal, belum cukup duitnya. Apalagi kalau antum ziarah pasar di handphone, antum akan terus sejam lihat barang-barang itu jam.
Barakallahu fiik. Bismillah. Nah, Masya Allah, ini pertanyaannya butuh waktu panjang. Ustaz, ana sudah 8 tahun melakukan maksiat dan lalu bertobat, dan begitu seterusnya Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Artinya dia berbuat maksiat lalu tobat, buat maksiat lagi, tobat lagi. Nasihat ana, antum terus tobat dan berhenti berbuat dosa. Niatkan. Minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Baca di akhir setiap sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Terus antum baca minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Yang kedua, tinggalkan tempat antum berbuat dosa. Ingat yang membunuh 100 orang. Kenapa dia bisa bunuh 100 orang? Kenapa dia kok nggak tobat pada waktu membunuh 2 orang, 10 orang, 20 orang, 30 orang? Kok baru ketika membunuh 99 orang dia punya niat tobat tuh? Dan alhamdulillah dia ketemu dengan orang yang salah. Karena alhamdulillah ya, salah dia. Akhirnya dia bunuh orang yang ke-100. Ketika ketemu sama orang alim, dikasih tahu kalau engkau mau bertobat, tinggalkan kampungmu, pindah ke kampungmu. Di sana banyak orang-orang soleh. Boleh jadi kita berbuat dosa terus karena kita berada di tempat yang sama, dengan kawan yang sama, atau harus ganti kawan. Orang yang narkoba itu jemaah, kadang-kala cara penyembuhannya itu dipindah dari tempat kota dia tinggal di situ. Dipindah. Kalau enggak dia tetap didatengin kawannya. Dia sudah mau berhenti, kawannya datang. Maka berusaha untuk pindah tempat dan terus bertobat. Jangan berhenti bertobat. Jangan mengatakan, ya Allah Zat, kayaknya ana main-main tobatnya. Jangan main-main. Sebutkan syarat tobat. Nah, tunggu. Ana mau lihat yang wajahnya banyak dosa. Antum. Nah, yang pertama, ikhlas karena Allah, meninggalkan tempat kemaksiatan. Antum udah berapa kali tobat? Pernah tobat enggak? Syaratnya 3. Yang pertama, ikhlas, tidak mengulangi, menyesal. Nggak apa-apa kasih. Jadi syaratnya tolong diperbaikin. Yang pertama, menyesali. Yang kedua, meninggalkan. Yang ketiga, bertekad niat untuk tidak ngulangi. Niat, bukan tidak ngulangin. Kitanya kan ngulangin dosa. Iya jemaah. Maka kita nggak boleh berhenti beristighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Satu lagi pertanyaan. Masih lama waktunya kan? Berapa menit lagi waktunya? Setengah jam lagi. Setengah jam ke bandara. Masya Allah, ini pertanyaan terakhir loh gitu jamaah. Karena ana harus langsung ke bandara jamaah. Bismillah. Tunggu, ana akan lihat pertanyaan yang paling sesuai dengan tema kita jamaah. Ustadz, doakan ana Ma'had Cinta Islam, jauhkan ana dari dosa. Doakan ana supaya dijauhkan dari dosa dikala ana sendiri. Apa yang harus ana lakukan ketika ana melihat HP dikala ana sendiri? Terima kasih Ustadz. Jangan ngelihat HP sendirian. Jangan buka HP di kamar antum sendirian. Maka nasihat ana buat anak-anak yang kuliah, ketika kos jangan kos yang sendirian. Antum kos dengan kawan, pilih anak yang soleh, yang bangunkan antum ketika sholat, yang mengingatkan antum ketika lupa. Tapi kalau antum sendirian di kamar, setannya datang. Maka usahakan ketika iman kita lemah, jangan buka HP di kala sendirian.
Karena kita mau lihat yang baik jamaah, yang buruk lewat. Maka kadang-kadang kita kalau scrolling tuh, yang baik-baik kita lewatin, ada yang buruk kelewat, ditarik lagi. Apa ini? Itu kalau sendirian. Tapi kalau banyak orang, lewat dia tuh. Dia lihat, oh lewat. Kadang-kadang kita butuh bantuan lingkungan. Dan antum berdoa minta sama Allah Azza wa Jalla. Ada doa yang biasa dibaca oleh Nabi SAW di akhir kajian beliau bersama sahabatnya. Beliau membaca doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu. Minta mohon rasa takut, bikin aku takut ya Allah. Karena kita tahu Allah melihat tapi nggak takut. Kita tahu Allah mengawasi tapi nggak takut gitu loh. Maka minta sama Allah, Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. Rasa takut yang membuat aku dihalangi dari berbuat maksiat. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Dan bagikan buat kami ketaatan kepadamu yang mengantarkan kami ke surga. Minta sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan dari ibu-ibu. Afwan Ustaz, bantulah kami seorang istri agar suami lebih mencintai istri, agar lebih mencintai istrinya. Ibu-ibu, mama nih, kalau ingin dicintai sama suaminya, kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya man khairun nisa, siapa wanita yang terbaik yang bakal dicintain sama suaminya? Yang pertama, allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dipandang menyenangkan hati. Ibu-ibu berusaha untuk cantik selalu di rumah, jangan pernah kelihatan nggak cantik. Suami pulang kerja jangan ditanya dari mana, udah tahu dari kerja. Tanya mau apa, udah cantik dengan parfumnya ya, dibuka pintunya, menyenangkan hati, insya Allah suami akan tambah cinta. Kalau disuruh taat, nurut. Kalau suami keluar rumah, jaga kehormatan dirinya, jaga harta suaminya, dan perbanyak ketaatan kepada Allah. Istri-istri hendaklah memperbaiki hubungan sama Allah, Allah akan memperbaiki hubungan sama suaminya. Karena yang menjadikan cinta dan kasih sayang itu Allah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, dan dia menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Baik, ana mau kasih hadiah buat yang paling jauh. Oh jangan paling jauh lah jemaah, yang paling tua. Ada yang umur 90 tahun, 80 tahun, 81. Ada yang lebih? Kayaknya nggak ada jemaah. Berikan kepada beliau. Jazakumullah khair. Jemaah, itu yang dapat anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kepingin sampai zuhur bersama antum, tapi apa hendak dikata, anda harus menuju ke airport. Sampai berjumpa kembali. Astaudiukumullah dinakum wa amanatakum wa khatima amalikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.